Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan judul Hari Raya Serunai dan Pertobatan. Berbicara tentang pertobatan, kita bisa berkata bahwa seluruh makna Hari Raya Serunai terkandung di dalamnya. Hari Raya Serunai adalah hari untuk mempersiapkan Hari Raya Pendamaian dengan meniup serunai 10 hari sebelumnya. Suara serunai mendesak pertobatan dengan mengumumkan sepertinya. Ada 10 hari tersisa sampai Hari Raya Pendamaian, jadi mari kita menjalani kehidupan yang lebih saleh dan mengaku di hadapan Tuhan segala dosa dan pelanggaran yang kita lakukan dalam 1 tahun terakhir. Jadi hari ini, mari kita berpikir tentang pertobatan. Saya pernah merangkum arti pertobatan yang tertulis dalam Alkitab. Alkitab berkata bahwa kehidupan seseorang yang telah bertobat sangat berharga. Sehingga 1 hari dalam hidup dia sama dengan 1000 tahun kehidupan orang lain. Alkitab juga menggambarkan seseorang yang telah bertobat sebagai orang yang hidup kembali dari kematian. Kehidupan seseorang yang telah bertobat sangat berharga sehingga 1 hari mereka seperti 1000 tahun kehidupan orang lain. Dan juga di dalam Alkitab tertulis bahwa sebelum seseorang bertobat, seolah-olah mereka sudah mati meskipun mereka hidup. Tetapi setelah mereka bertobat, hidup mereka menjadi kekal. Melalui pertobatan, kehidupan yang penuh rahmat diberikan kepada kita. Jadi ketika Yesus datang dan dibaptis pada umur 30 tahun dan memberitakan Injil ke seluruh dunia, hal pertama yang dikatakannya adalah, bertobatlah. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Maksudnya, dulunya kamu mati, tetapi kamu akan hidup mulai sekarang. Jadi kamu sekalian, bertobatlah. Dia juga bermaksud, hidupmu yang lama tidak berharga, tetapi setelah bertobat menjadi berharga. 1 hari dalam hidupmu pun akan seperti 1000 tahun. Kehidupan seperti ini akan diberikan kepadamu. Itulah yang dimaksudkannya saat dia berseru, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Alkitab mengajarkan bahwa pertobatan memiliki arti yang begitu indah, berkarunia, layak, dan berharga. Mari kita memikirkan hal ini dan mempelajari firman Tuhan hari ini. Mari kita baca Lukas pasal 15 ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya.
Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah bagaimana? Hal terbaik yang dilakukan anak bungsunya adalah bertobat. Sebelum dia membuat keputusan ini, kehidupannya sembrono, sangat tidak berkarunia. Yesus menekankan kehidupan setelah pertobatan melalui perumpamaan ini, bukan? Yesus memberitahu kita bahwa anak bungsu itu telah mati dan menjadi hidup kembali dengan bertobat. Saudara-saudari, masa lalu kita tidak bisa kembali. Namun, karena pertobatan memiliki arti yang begitu besar, Yesus memberitahu kita bahwa hanya pertobatanlah yang memiliki kekuatan untuk meniadakan semua dosa masa lalu. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Di sini tertulis, anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Firman ini adalah bagian yang sangat penting untuk menunjukkan kepada kita perbedaan kehidupan antara sebelum bertobat dan sesudah bertobat. Dalam kehidupan pertobatan, bahkan satu hari memiliki nilai 1000 tahun. Mari kita mengambil pelajaran tentang kehidupan pertobatan melalui pertobatan Yunus di dalam Alkitab. Mari kita baca Yunus pasal 2 ayat 1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya, dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Tuhan berkata kepada Yunus, pergilah ke kota Niniwe dan beritakanlah perkataanku kepada mereka. Namun, Yunus takut pada orang Niniwe dan mencoba melarikan diri ke Tarsis. Di tengah perjalanan, angin bertiup kencang di laut. Orang-orang di kapal berkata, seseorang di sini pasti telah membuat Allahnya marah. Karena ada banyak orang, mereka berkata, kita tidak tahu karena siapa malapetaka ini terjadi, jadi mari kita buang undi. Dan Yunuslah yang kena undi. Ketika Yunus melihat dia yang kena undi, dia menyadari bahwa segalanya dilakukan oleh Tuhan dan bahwa ini terjadi karena dia mencoba melarikan diri, tidak menaati kehendak Tuhan. Lalu dia meminta orang-orang di kapal untuk membuangnya ke dalam laut. Seperti itu, Yunus dibuang ke dalam laut. Tetapi Tuhan menyiapkan seekor ikan besar dan menelannya. Kemudian di dalam perut ikan itu, Yunus memanjatkan doa pertobatan yang sungguh-sungguh. Ketika Yunus mengubah pikirannya, bahwa dia sekarang akan benar-benar mengikuti kehendak Tuhan, Tuhan membawanya kembali ke darat. Pasal 2 ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Pasal 3 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang-balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung.
Setelah sampai kabar itu kepada Raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ketika Yunus mendengar kehendak Tuhan, dia tidak menaati Tuhan dan melarikan ke Tarsis karena dia takut dengan penduduk Niniwe. Lalu laut mengamuk dan badai dahsyat terjadi, dan akhirnya dia ditelan oleh ikan besar. Dia berada dalam keadaan terburuk ini. Dia memanjatkan doa pertobatan yang tulus di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan, sebenarnya dia sudah hampir mati. Dia berpikir bahwa nyawanya tidak begitu penting walaupun dia meninggal di Niniwe saat memberitakan firman Tuhan. Saat Yunus bertobat dengan sungguh-sungguh, Tuhan mengubah hidupnya menjadi kehidupan yang berharga, di mana satu hari seperti 1000 tahun. Apa yang dilakukan oleh 120.000 orang Niniwe ketika Yunus memberitakan firman Tuhan? Mereka mendengar kehendak Tuhan, semua penduduknya mulai dari raja hingga orang yang masih sangat muda bertobat, dan mereka semua meminta Tuhan untuk mengampuni mereka dengan berpuasa. Jadi, pada akhirnya Tuhan tidak mendatangkan malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap Niniwe, bukan? Apakah latar belakang yang memungkinkan hal ini? Adanya pertobatan seorang nabi. Dalam satu hari, dia melakukan sesuatu hal yang tidak akan bisa dilakukannya walau 1000 tahun. Saudara-saudari, pertobatan menuntun kita kepada kehidupan yang berharga seperti ini. Marilah kita ingat hal ini. Kita perlu memahami mengapa Bapa dan Ibu selalu menyuruh kita untuk bertobat dengan berkata, "Bertobatlah, karena kerajaan sorga sudah dekat." Mari kita selalu menjalani kehidupan pertobatan. Jika begitu, apakah kita boleh mengulang berbuat dosa lagi sesudah bertobat? Apakah kita boleh berpikir, menurut Alkitab, Tuhan akan mengampuni kita jika kita bertobat. Jadi, tidak bisakah aku berbuat dosa dan kemudian bertobat? Alkitab berkata bahwa kita adalah hamba dosa di masa lalu, dan bahwa perilaku dan pikiran kita terikat pada dosa. Tetapi apa yang terjadi setelah kita menerima Tuhan? Kita dibebaskan dari dosa. Alkitab berkata bahwa kita telah mati bagi dosa dan hidup untuk kebenaran. Jadi kita tidak boleh lagi menjadi hamba dosa. Dengan kata lain, Tuhan meminta kita untuk menjalani kehidupan yang penuh karunia secara permanen tanpa berbuat dosa sejak kita kembali kepada Tuhan. Tuhan meminta kita agar jangan hidup dalam dosa dan kemudian bertobat dan berbuat dosa lagi dan kemudian bertobat lagi. Mari kita baca Roma pasal 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari mana? Dari dosa.
Sebelum kita mengetahui kebenaran ini, kita hamba dosa. Tetapi sekarang Tuhan telah membebaskan kita dari dosa melalui kebenaran perjanjian baru dan menjadikan kita hamba kebenaran. Mari kita baca lagi ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, kamu telah bertobat, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Apa yang harus dilakukan seorang hamba terhadap yang diperintahkan tuannya kepadanya? Dia harus mematuhi dan mengikutinya. Inilah kehidupan seorang hamba, bukan? Kita digambarkan sebagai hamba, tetapi secara rohani, kita adalah anak-anak Tuhan, bukan? Maka kita tidak boleh menjadi hamba dosa lagi, melakukan perbuatan bejat dan berbuat dosa seperti yang diperintahkan dosa kepada kita. Dalam Roma pasal 6, Tuhan dengan jelas menyebutkan sekali lagi, bahwa kita harus menjadi hamba kebenaran dan mengikuti perintah yang bisa membawa kita kepada kekudusan. Sebelum kita bertobat, hidup kita penuh dengan dosa. Tetapi sekarang kita telah bertobat, jadi kita harus berusaha untuk menjalani kehidupan yang bisa menuntun kita kepada hidup yang kekal, bukan? Kehendak Tuhan ini terkandung dalam hari raya Seruna yang kudus. Mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 17. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan apalagi, bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Ketika kita bertobat dan berbalik dari dosa dan mengubah sikap kita dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan iman kita, dosa kita akan diampuni, dan waktu kelegaan akan datang kepada kita. Waktu di mana hidup kita akan menjadi lebih pasti, jelas, cerah, penuh dengan harapan, dan penuh dengan kasih, pasti akan datang dari Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan memberi kita banyak janji dalam pertobatan. Tidak ada janji di dalam Alkitab yang palsu. Ada orang yang menghabiskan harinya dengan sia-sia, dan ada orang yang hidup seperti Yunus yang dalam satu hari dapat mencapai hasil yang memakan waktu selama 1000 tahun. Kalau begitu, dengan apakah kehidupan Yunus dapat berubah menjadi seperti itu? Dengan pertobatan. Itu sama halnya dengan Petrus. Ada pertobatan dalam kehidupan Petrus. Karena dia bertobat, dia mampu menjalankan tugasnya sebagai rasul dan sebagai tiang yang menopang gereja awal sambil memberikan teladan bagi kehidupan iman. Dia telah menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Itu adalah keadaan yang berbahaya bagi Petrus. Baru beberapa waktu Petrus mengaku imannya dengan berkata, Tuhan, aku akan mengikutimu sampai mati dan bahkan sampai ke penjara. Tetapi pengakuannya langsung berubah. Aku tidak mengenal dia. Setelah menyangkal Yesus 3 kali, ayam berkokok. Yesus sudah tahu bahwa Petrus akan melakukan itu. Ketika Yesus dan Petrus melakukan kontak mata,
Itu adalah keadaan yang tidak akan pernah dilupakan Petrus. Saat dia menyesali apa yang telah dilakukannya dan bertobat, dia keluar dan menangis dengan sedih. Dan dia merenungkan kehidupan imannya sekali lagi. Ketika Yesus berkata kepada Petrus sebanyak 3 kali, "Gembalakanlah domba-dombaku." Petrus pasti telah membuat keputusan yang sangat besar. Saudara-saudari, Tuhan telah menganugerahkan kepada kita kebenaran perjanjian baru. Janganlah kita berpikir bahwa cukup hanya menerima kebenaran perjanjian baru dan mengetahuinya, tetapi kita harus bertobat dari kehidupan masa lalu kita. Melalui Hari Raya Serunai ini, marilah kita bertobat dengan sungguh-sungguh, agar hidup kita bisa layak seolah-olah kita hidup 1000 tahun meskipun kita hidup sehari. Sekalipun kita hidup hanya 1 hari, mari kita menjalani kehidupan seperti anak yang telah mati tetapi hidup kembali, dan menerima tanda itu. Saya berharap kehidupan yang seperti ini bisa menjadi kehidupan kita. Masih banyak orang yang belum bertobat. Saya berharap kita berusaha untuk memimpin mereka kepada keselamatan. Jika selama ini kita kurang dalam berdoa, marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh selama pekan doa ini. Kita harus berpikir, dari kesalahan apa aku harus bertobat? Mari kita memohon kepada Tuhan untuk membuka jalan yang mulia dengan bertekad. Walaupun aku hidup hanya 1 hari, aku akan menghabiskan setiap jam seolah-olah aku hidup 1000 tahun. Semoga kita bisa meninggalkan jejak yang indah dari kehidupan iman kita, sehingga ketika kita pergi ke sorga, kita akan memberitahu para malaikat, ketika aku hidup di bumi, aku hidup seperti ini. Saya menutupi khotbah ini. Terima kasih.